Alibi demi alibi Sambo halangi penyidikan pembunuhan Yosua mulai terungkap. Pada saat kami datang ke TKP, kami tidak melihat siapa yang datang dan siapa yang enggak. Tidak ada, berarti Ya. saksi dulu yang datang. Kami fokus saat itu yang saya bisa sampaikan bahwa saya ketemu dengan 4 orang termasuk Pak. Selain 4 orang itu saksi tidak melihat lagi ada orang lain. Saat itu dalam menuju ke akses itu saya tidak melihat. Kalau Tidak akses, melihat. karena itu akses belakang. Ya. Ya, akses lain kan saya tidak memasuki dan saya tidak bisa tahu. Ya, setahu saksi pada saat saksi datang ke dalam rumah itu cuma ada 4 orang itu. 5 orang termasuk FS. 5 orang termasuk FS. Terkait dengan tugasnya Yosua. Setahu saudara, apakah benar Yosua bertugas untuk mengelola seluruh biaya-biaya yang diperlukan untuk dalam kehidupan sehari-hari di perumahan? Benar Bapak, Benar ya? benar. Berarti keuangan semua di Yosua. Keuangan untuk sepenuhnya di Yosua saya tidak tahu Bapak. Saudara tidak tahu. Siap. Tetapi semua ajudan maupun ART jika ada keperluan segala suatu hal akan mengajukan permohonan itu kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Nah, terus kemudian Yosua apa? Setelah ada permintaan apa yang dilakukan oleh Yosua? Biasanya minta izin ke ibu Bapak. Minta izin ke ibu. Siap. Nah, uang itu langsung diserahkan oleh Yosua ke masing-masing ajudan dan ART atau bagaimana? Tergantung Bapak, kalau untuk keperluannya misalkan untuk kebutuhan belanjaan bahan pokok biasanya langsung diserahkan secara cash Bapak. Malam ini, hari ini kita mulai melihat dan saya bisa menyebutnya dreams come true. Ini dia. Dari 9 para penyidik, sebagian perwira menengah sudah mulai meninggalkan Papa Charlie. Sudah sampai mengatakan kenapa kami dikorbankan. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo didakwa terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Huta Barat serta perusakan CCTV hingga menghambat penyidikan. Alibi demi alibi Sambo untuk menghalangi penyidik mengusut kasus ini pun mulai terungkap di persidangan. Brigadir Yosua ditembak di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sore. Setelah Yosua tewas, Sambo disebut menghubungi AKBP Ridwan Soplanit yang saat itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Jaksel. Ridwan, yang merupakan tetangga Sambo, kemudian datang ke TKP. Dia adalah polisi pertama yang tiba di rumah Sambo setelah Yosua tewas ditembak. Ridwan mengatakan Sambo menyebut peristiwa yang terjadi di rumahnya adalah tembak-menembak. Pada saat masuk lewat dapur, kemudian berhenti di batas ruang tengah dan dapur dia dulu, baru dia menunjuk, tadi baru saja kejadian tembak-menembak antara anggota saya, ujar Ridwan, yang dihadirkan menjadi saksi sidang kasus perusakan CCTV hingga menyebabkan terhambatnya penyidikan pembunuhan Yosua dengan terdakwa AKP Irfan Widianto di PN Jaksel, Kamis tanggal 3 November tahun 2022. Disebutkan waktu itu tembak-menembak, tanya hakim. Sambo bilang, tembak-menembak antara dia anggota saya yang saat ini bekerja sama saya. Yang nembak itu anggota saya. Di atas di posisi tangga Richard, kemudian yang tergeletak itu di bawah Brigadir Yosua, ujar Ridwan. Narasi tembak-menembak dia mengaku melihat jasad Yosua saat itu. Menurutnya, Sambo juga menyebutkan jasad yang tergeletak adalah Yosua. Dia mengatakan jasad Yosua dalam posisi telungkup. Selain melihat mayat, Ridwan mengaku melihat senjata, pecahan kaca dan cermin yang retak. Ridwan kemudian mengatakan saat itu Ferdi Sambo mengaku mendapat cerita dari Barada Richard Eliezer soal dugaan pelecehan oleh Yosua terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati, sehingga memicu tembak-menembak. Ridwan mengatakan Sambo mengaku tidak melihat apa yang terjadi. FS menyampaikan dia mendapat keterangan dari anggotanya di situ si Richard menyampaikan ke dia. Dia tidak melihat saat menyampaikan di sana. Ini bahwasanya kejadian dari istri saya dilecehkan, itu kata FS. Sambo bilang, kemudian pada saat itu istri saya dijelekkan dan dilecehkan dan peristiwa, tuturnya. Tangan kanannya menepak tembok keras. Kemudian kepalanya nyandar ke tembok, dia melihat saya, matanya berkaca mau nangis. Menangis, tampak sedih, sambung Ridwan.
AKBP Ridwan Soplanit juga mengaku melihat CCTV di dalam rumah dinas Verdi Sambo. Dia mengaku sempat bicara dengan Sambo soal keberadaan CCTV bakal mempermudah penyidikan. Apakah saksi di situ sudah melihat ada CCTV? Tanya jaksa. Saat saya masuk ke TKP, saat itu saya melihat CCTV. Saya mengarahkan semua barang bukti yang ada di TKP segera dilakukan pengumpulan barang bukti, termasuk CCTV, HP, kata Ridwan. Ridwan mengaku menyampaikan ke Verdi Sambo bahwa keberadaan CCTV tersebut bisa membuat kasus lebih mudah terungkap.